bekti sama orang tua, sayang sama keluarga, hormat sama yang lebih tua, sayang sama yang lebih muda, ya, tidak menggunjing, tidak ngerasani, tidak makan yang haram. Untuk yang begitu enggak usaha sungguh-sungguh, tapi kalau urusan untuk begini dan ini usahanya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Ibnu Athaillah rahimahullah tidak melarang orang usaha cari fulus, enggak. Enggak melarang orang usaha cari duit, enggak. Karena kita juga diperintahkan urusan cari duit ya usaha. Mau makan ya usaha. Bukan enggak diperintahkan usaha. Usaha itu, kesungguhan itu bagian daripada tanggung jawab kita pada keluarga. Itu bagian daripada iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan mandek di situ. Nah kalau sampai yang untuk itu kamu usaha, untuk urusan akhirat murni kamu kok enggak usaha, maka di situ yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilarang. Sampai di sini jelas? Nah, sebetulnya udah jelas ya, pengajiannya selesai, alhamdulillah. Lah sudah jelas. Lah kenapa harus diperjelas? Lah penguyai segoro gitu ya. Sudah jelas laut kok kita nebar garam di sana, kan sudah jelas asin gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa diulang-ulang biar tambah jelas. Pemirsa dimanapun antum berada ya, sahabatku dimanapun antum berada. Nah ini ternyata sampai hari ini saya masih dapat pertanyaan seputar urusan yang begini. Ustadz, utang saya itu banyak banget Ustadz. Wah, stres saya. Gimana cara saya menghadapi hidupnya seperti ini, dikejar-kejar hutang. Ya saya mau jawab tuh ya sebetulnya gampang ya, jawabannya gampang. Tapi ya kadang yang gak enak, ya kadang gak enak. Jawaban saya gampang, lah hutangmu seberapa toh? Nah, utang saya itu lebih banyak. Jadi aslinya podo ke mbak aku ya. Podo. Sama-sama menghadapi satu urusan yang sama, utangnya akeh, banyak. Nah, cuman masalahnya saya itu nurut sama para yai, nurut sama para ulama, nurut sama para habaib, para asatid, para masyayikh, saya nurut, diajari, tak turuti. Nah kalau nurut itu kan syaratnya nomor satu tenang, betul ya? Orang nurut itu syaratnya tenang, syaratnya percaya. Jadi sejak awal saya udah nggak mungkin komplain, kenapa? Lah wis nurut toh, tenang saya. Contoh, di sini kan sudah saya kasih pengumuman toh, insya Allah setiap Jumat kajian, insya Allah ya, jenengan dapat roti, dapat kopi, ya dapat air mineral, pulang insya Allah makan berjamaah, betul ya? Ya kecuali saya, air dapat, kopi dapat, roti enggak pernah dapat. Kecuali saya sampai hari ini enggak pernah dikasih roti. Gitu ya. Terjadi ketidakadilan di antara kita. Saya ngomong enggak dikasih roti. Mestinya kan yang dengar dapat, yang ngomong juga dapat. Ojo mau saya mesem tok di roti ini loh ya. Loh. Itu perlu, saya kadang ya pengen celup-celup gitu loh ya. Enggak pernah, betul pernah saya dikasih roti. Enggak pernah. Sejak saya ngajar belum pernah ya. Belum pernah, luar biasa nih panitia di sebelah kanan ini. Masya Allah. Ini alhamdulillah kopi ini akhir-akhir tahun ini, dulu-dulu. Sampai akhirnya saya bawa sendiri, enggak dikasih kopi. Katanya Habib kan, katanya buat yang hadir. Habib kan termasuk yang enggak hadir gitu ya. Bukan hadirin lah, aku bongso gaib apa-apa gitu ya. Ini ketika saya umumkan begitu, misal dari rumah enggak bawa air, enggak bawa kopi, enggak bawa roti, perut lapar, masuk tenang atau enggak tenang? Tenang, kenapa? Oh nanti ganjel sik roti, ya mesti ya insya Allah. Rampung ya, sak puluh orang pulau ki aneh kok berkah warak. Ya berkah warak, jadi masuk itu nomor satu urusan perut, mulut tenang, betul? Ya kenapa tenang? Percaya sama saya, ya, kemudian nurut, ora usah mikir bab kopi, sinau, selesai. Urusan weteng, bodoh-bodoh kok beres. Asal kita belajar, nanti urusan perut ada panitia yang membereskan. Siapa nama panitia? Tim dapur, selesai. Ya tim dapur.
Pertanyaannya, jenengan pernah enggak telepon tim dapur? Wes blonjorong, Jumat loh iki. Pernah nanya enggak sama tim dapur, ini hari Jumat, kamu udah belanja belum? Yang jelas loh, yang cetong, kok bengi piye nasibku? Pernah nanya gitu? Enggak, kenapa enggak nanya gitu? Karena percaya sama majelis ini, betul ya percaya. Jadi yang enggak pakai nanya, wis dimasake urung. Engko lali sing masak, jojo keturun. Jangan-jangan ketiduran. Nah, kalau baru sama majelis yang sederhana ini, antum percaya urusan makan itu nyaman. Nah, lantas sama para ulama yang ngajari amal noiki beres urusanmu, kita percaya atau kakean ruwet? Nah, kebanyakan orang itu, kebanyakan yang saya alami, ketemu saya itu ya, iya sih, ya tapi, lucu tapi ini gitu. Iya sih, tapi nanti gimana? Loh, dari awal disuruh tenang kok wah ngelega eram ya. Kok susahnya luar biasa. Nah, kenapa ini terjadi itu loh ya? Kenapa ini terjadi? Karena basirohnya meredup. Makanya kita harus benerin dulu nih pelajaran nomor 1 ini. Nomor 1 ini urusan dunia, jangan capek-capek nyari, tapi sungguh-sungguh. Kalau urusan akhirat, keselo, capeklah. Sholat sing akeh, zikir sing akeh, sedekah sing akeh. Saya enggak punya duit kok suruh sedekah. Sedekah itu bukan urusan orang yang punya duit. Ya, saya sampai hari ini tuh kalau enggak percaya tanya sama bank yang ada rekening saya di situ. Itu tiap malam yang transfer Rp1 ada. Rp1 tiap malam. Ya, duitnya kuwi kok. Saya hargai. Namanya sungguh-sungguh pengen sedekah. Lah awakmu duwe duit akeh ya ora transfer. Lah mending sing Rp1 istiqomah, betul ya? Namanya dia niat sedekah. Sama dulurnya ya ndak, sama temennya ya ndak, sama masjid di kampungnya juga tidak. Kadang masjid di kampung cemepak ono kotak ngono tambah mbok rasani kok. Panitia masjid itu senengane nyepakno kotak tok lho ya. Lah mbok usaha. Takmir di masjid udah kerjanya luar biasa, kadang kita ini enggak bantu tapi ya gitu. Ya gitu. Nah ini kalau sedekahnya istiqomah, mau Rp1, mau Rp2, kan Allah enggak nyuruh kita sedekah 1 miliar ora. Sak duwemu, betul kan ya? Sepunyamu. Cuman kalau kamu punya uang 20 miliar sedekahnya Rp1 ya itu al-pelitu wal bakhilu. Ya, itu namanya kan pelitnya luar biasa. Pelit itu. Ya walaupun apik tapi pelit. Pelit pada siapa? Pada dirinya sendiri. Punya peluang pahala besar kok dia ambil pahala yang kecil ya. Daripada enggak Ustadz kan lebih baik. Iya betul, lebih baik. Betul. Tapi kamu termasuk orang yang pelit pada dirimu sendiri. Pelit pada dirinya sendiri. Suruh kita sedekah, suruh kita sholat yang banyak, suruh kita zikir yang banyak. Kesel, capek lah. Kalau urusan duit tadi jangan mau capek. Sungguh-sungguh tapi jangan capek. Saya heran sama orang kok cari duit seneng capek. Saya tuh pilih cari duit sungguh-sungguh tapi enggak usah capek. Biduni ta'ab wala masyaqqah. Doa saya begitu. Minta rezeki berkah berlimpah dari segala arah tanpa susah payah. Ya tanpa susah payah. Kan minta, judulnya minta kan ya begitu ya. Kersanipun Gusti, nanti Allah ngasihnya bagaimana ya saya terima. Sungguh-sungguh ada orang tuh nandur tapi enggak capek loh. Di sawah dia ya, dari pagi sampai sore tapi enggak capek. Ngobrol sama sebelahnya, ketawa, menikmati ya. Sungguh-sungguh tapi enggak capek. Wah ada itu orang di kantor duduk dia. Enggak ngapa-ngapain kerjanya duduk. Tapi capeknya luar biasa, noleh nengen meneh. Nyawang sing nengen sumpah. Lihat yang kiri sumpah, nyawang ngarep kok orang mati-mati. Tambah atasannya dirasani ya kok orang mati. Jadi setiap kali masuk kantor itu mau sungguh-sungguh enggak bisa, mau seneng enggak bisa. Capek. Ya capek, jangan gitu. Kerja yang sungguh-sungguh tapi jangan capek. Jangan capek, yang enak, yang nyantai. Nah, gimana caranya bisa begitu? Caranya nanti kerja itu enggak capek gitu. Cari dunia enggak capek, caranya cari akhirat. Ya cari akhirat, maksudnya cari akhirat bagaimana? Urusan yang wajib-wajib itu jalankan dengan sungguh.
sungguh. Karena dalam hadits qudsi Allah pernah mengatakan kepada dunia, ya dunia, hei dunia. Dunia ini kan yang miliknya Allah Ta'ala. Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Oh ini saya kasih ilmu, ya ilmu lama tapi baru muncul. Baru saya munculkan ya. Pelajaran tauhid zaman dahulu kala. Kita kan kalau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Dalam bahasa Arab itu ada kata illa artinya kecuali. Ada illa artinya selain. Nah untuk syahadat itu enggak boleh illa artinya kecuali. Ya enggak boleh illa artinya kecuali, harus artinya selain. Contoh, misal. Kok beda rotinya? Aku jawab sing podo aku. Enggak mau. Sing podo. Yang sama toh ya, itu kan rotinya Alibaba yang dijual untuk jamaah yang mau beli, betul ya? Ya itu yang roti majelis itu lebih enak itu spesial. Kalau itu saya tadi pagi ngambil bisa, kalau yang ini khususan itu. Buatnya wiridnya lebih banyak itu. Boleh pinjem sebentar satu. Ya pinjem. Dah yang ini buat beliau hadiah. Wong no nyilekin balikin lo akeh ngono lho ya. Nanti balik tapi dapat tambahan, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Kalau saya bilang, Masya Allah, telok, tontonan. Nah, Masya Allah, kembalikan situ. Beliau, Masya Allah, ini namanya rezeki. Lagi dicilih, burung ono sak menit, wis bati. Itu namanya rezeki. Wah, ada tadi skenario-nya Majelis Ar-Raudhah, ngedum roti. Di situ ada pisang coklat ya, pisang coklat sama roti semir. Ke salah satu jamaah tambahan itu enggak ada, tapi Allah ngatur nanti ada roti buat beliau. Takono amalannya apa dunia iki? Nanti tanya hari ini amalnya nambahnya apa gitu ya. Kok ono tambahan rezeki enggak pakai capek. Ngene iki lho contohnya nyoto. Iya, enggak pakai capek. Tadi saya minta roti 1, bener ya? Lah datangnya berapa ini? Loh, datangnya 3. Ngene iki lho rezekiku, njaluk siji tekoni tetep 3. Ya, mintanya 1, datangnya tetap di 3. Contoh. Di Majelis Ar-Raudhah tidak ada makanan kecuali roti. Tidak ada makanan kecuali roti. Artinya apa? Di majelis ini hanya roti yang tersedia. Kalau di luar sana mungkin ada makanan yang lain. Itu artinya kecuali. Ya itu artinya kecuali. Tidak ada makanan kecuali roti. Tapi kalau ada orang ngomong tidak ada makanan selain roti. Artinya apa? Bahwasanya satu-satunya makanan di jagat raya hanyalah roti. Tidak ada makanan selain roti. La ilaha illallah, kalau ada orang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dalam bahasa Arab tuh ya. Artinya sebetulnya ada Tuhan-Tuhan lain, tapi yang kamu percaya Tuhan hanya Allah. Nah ini dalam tauhid salah. Dalam tauhid salah. Tapi kalau kamu ucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti satu-satunya Tuhan hanyalah Allah. Nah itu yang harus kita yakini, satu-satunya Tuhan hanyalah Allah. Gak ada yang lain. Balik bab roti, boleh? Ya, ini cocok buat contoh. Kita sungguh-sungguh cari roti. Mulai kita kerja, dapat duit, pengen beli roti, sungguh-sungguh. Ya harus. Namanya orang pengen dapat roti ya harus sungguh-sungguh. Jangan lihat tadi, saya pengen dapat roti ini sungguh-sungguh ada. Sungguh-sungguh mulai nyindirku kan ya Masya Allah mau. Ya, mulai dari saya nyindir, teman-teman saya di kanan, ya sampai datang roti, ternyata kok rotinya beda, ya rodok ngeyel aku pengen sing podo gitu kan ya. Itu namanya sungguh sampai saya pinjem dulu ya. Ini namanya sungguh. Akhirnya dikasih sama Allah 3. Kesungguhan dalam mencari roti itu memang harus, itu betul.
Tapi coba cek, sejak saya ngomong tadi, apakah saya nanya sama Ustadz Iis, apa nanya sama Rifki, endi rotini, mana rotinya? Apa berulang kali saya nanya sama beliau? Enggak, kenapa? Saya percaya ini teman-teman saya pasti akan carikan roti untuk saya, betul? Jadi tugas saya cuma apa? Sungguh-sungguh minta, yang lain akan membereskan. Bisa punya hati begitu caranya gimana? Lah itu loh. Biar hatinya begitu. Minta usaha yakin dibereskan. Biar hatinya jadi begitu. Caranya ya hatinya harus murub. Mata hatinya bisa melihat. Gimana cara mata hatinya bisa melihat? Caranya cuma satu. Sholato sing bener. Poso ya poso. Nok duit-duit ya mangkato kaji. Kan begitu ya. Zakat ya bayaran. Punya orang tua ya bekti, punya istri ya disayangi, tanggung jawab. Punya anak ya dicintai, disayangi, punya tetangga dihargai, dihormati. Caranya itu yang wajib jalankan, yang haram tinggalkan. Hanya itu caranya, gak ada yang lain. Kalau sungguh-sungguh ngurusi yang itu, yang wajib-wajib tadi, maka nanti urusan kita cari duit tadi itu jadi mudahnya luar biasa. Gak kemurungsung, jadi tenang, jadi ayem, jadi adem, jadi asyik. Contoh wahyunya Allah. Sekarang saya mau nanya, Tuhan cuman Allah kan? Ya, berarti percaya enggak sama Allah? Ya, wajib percaya ya. Dan kita percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau antum percaya sama teman-teman saya yang ngurusi majelis, urusan roti, kopi, air, sama makan antum percaya. Lah kira-kira Allah itu huwal hayyul qayyum. Allah yang maha hidup dan maha sendiri ngurusi semuanya. Maha sendiri ngurusi segala-galanya. Bertanggung jawab ngurusin semuanya Allah sendiri. Pertanyaannya, harusnya antum itu tenang, saya tenang, kita tenang atau was-was? Harusnya tuh tenang. Kenapa? Loh, urusan begini diurus panitia aja kita tenang, apalagi jagat raya yang ngurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hidupmu, hidupku, hidup kita diurus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya tenang lah, tinggal kita nanya sama Allah. Ya Allah, syaratnya apa? Ya, syaratnya apa gitu. Kan semua ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Allah Ta'ala dalam surat Thaha ayat 132 menyatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wa'mur ahlaka bis-sholah. Silahkan dicek kalau mau ngecek ke Qur'annya masing-masing lewat aplikasi atau apapun. Surat Thaha ayat 132. Perintahkan keluargamu untuk menunaikan sholat. Bis-sholah. Perintahkan keluargamu menunaikan sholat. Pertanyaan saya, ini udah kita jalankan belum? Ahlak, wa'mur ahlaka bis-sholah. Kalau ada anak lahir, bapaknya suruh ngapain? Adzan itu bagian apa? Bagian dari tanda masuknya waktu sholat. Jadi pelajaran pertama buat bayi yang baru lahir, mau laki mau perempuan, pelajarannya apa? Cari duit atau sholat? Nah sekarang banyak orang tua ngajari anaknya cari duit atau sholat. Kena gede jabang bayi, ojo kayak bapakmu ya. Ini si embok ini ya, ibunya ngelus-ngelus perut. Ini saya agak tahan nafas karena kalau saya lepas mirip ibu hamil nih. Kurang jalan ya, kurang gerak, efek kurang gerak. Nah, ojo kayak bapakmu ya nak. Mbokmu kira kesel golek duit. Enggak nak gede nak ya, sing pinter golek duit. Kalau besar yang pinter cari duit. Ini sejak di kandungan, ya itu yang dipikirkan sama ibunya, duit. Suaminya lihat perut istrinya, Masya Allah. Nah, jangan kayak ibumu ya nak. Tak nikah lu nak. Harapan bapak itu ya rezeki tambah lancar. Tapi sejak nikah sama ibumu tambah ruwet. Ini suami istri mah balas-balasan bab duit dong gitu ya. Jadi anak di perut sudah dengernya, ya Allah, metu sejak urusan duit. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ketika ngasih nama anak, mikir, ini cari namanya orang-orang yang duitnya akeh. Ojo mbok kei jeneng sing wong-wong sing duitnya kok orang akeh.
Kita survei dulu ke Google. Orang-orang terkaya di dunia. Wah, 100 orang sukses 2024. Mulai. Ini namanya kalau kita gabungkan nanti super sukses. Namanya satu aja udah sukses. Digabung tambah beruwet itu. Orientasinya itu gimana caranya ini biar punya duit. Saking gak pentingnya mikir duit, bukan gak nyari, gak usaha ya. Jangan salah, usaha nyari kan bagian daripada iman. Tapi ya coba pikir, saking gak pentingnya urusan duit, bayi lahir itu suruh ngapain? Adani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang nak, Allah maha besar nak. Udah kamu lahir gak punya pakaian, jangan khawatir, hitungan detik ora udo kowe. Betul? Keluar bawa baju, laporna aku nono. Viral itu nanti. Ada bayi lahir keluar dari tubuh sang ibu, langsung udah pakai baju, modis pula. Dah ada. Mau itu nabi, mau itu rasul, lahir gak mungkin pakai baju, betul ya? Bukan Allah gak bisa, Allah maha bisa, tapi Allah buat ketentuan, lahir ke muka bumi telanjang. Tapi coba cek, mau lahirnya sama bidan, lahirnya sama dokter, mau lahirnya diterima sendiri. Pertama kali yang dikasih apa? Itu yang putih-putih namanya apa Bu? Bu, bajunya bayi yang putih-putih itu loh namanya apa? Bukan popo, apa namanya Bu? Bedong ya, apa jenenge kuwi? Lali aku suwe kok ya. Anak saya udah besar-besar ya, di bedong itu ya. Lebet, biar hangat, biar hangat. Langsung loh itu, langsung. Coba kalau bayinya mikir, Pak, cepat urung Pak, urung cepat aku ramet dulu. Allahu Akbar, diajarin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus diajarin apa? Hayya 'alas shalah. Ayo sholat nak, sholat. Hayya 'alal falah. Kamu kalau sholat kamu sukses. Kalau sholat kamu sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Udah nak, tenang. Tuhan tuh cuma satu, hanya Allah, gak ada yang lain. Jadi aman, Allah sudah ngajari caranya hidup senang, beres-beres. Sholat. Diingatkan sama Nabi Muhammad SAW, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Nah gandeng gak pernah ngaji di pengajian, gak pernah ikut taklim, gak pernah nyantri sama kiai, gak pernah duduk di majelis ilmu, langsung ngomong, oh itu katanya suruhnya nanti kalau umur 7 tahun. Jadi ngajari anak sholat umur 7 tahun aja. Lawang lahir aja sudah suruh ngajarin sholat kok ya. 7 tahun itu bukan ngajarin sholat, merintah sholat. Kan aneh kita merintah orang kalau orangnya belum diajari. Sapi ini belen, ya bingung. Misal gitu, ya saya suruh nyembelih sapi, pelongo saya. Pip tolong sapinya disembelih. Aku, ya, piye caranya? Aku ndelok geteng geblak. Tidak bisa saya. Lihat darah saya bisa pingsan. Saya tuh hatinya terlampau lembut. Tidak bisa lihat darah. Ya, tidak bisa lihat darah. Tidak mampu saya. Nah, yang nyuruh juga paham. Ya jawab Bipe. Bipe itu rasido tidak jadi pesta sapi kita. Yang ada nanti gotong orang ke rumah sakit. Yang nyuruh pasti tahu, yang disuruh bisa, betul ya? Yang disuruh ahli, maka ketika disuruh itu sudah ahli. Jadi kalimat perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun, artinya 7 tahun sudah harus ahli sholat. Nah kalau diajari dari lahir sama 7 tahun gak ahli, yang kurang pinter yang mana? Yang belajar atau yang ngajari? Dia saya ngajari toh ya. 7 tahun ngajari satu hal yang sama selama 7 tahun kok gak pinter-pinter ya bukan yang belajar yang kurang pinter. Mungkin yang ngajari kurang pinter. Nah kok sampai sekarang ini ada yang naudzubillah min dzalik, semoga kita ini bisa memperbaiki diri. Ya. Sudah sekolah, sudah mungkin sarjana, anaknya, tapi orang tuanya nggak pernah nanya, gimana bacaan Al-Fatihahmu? Fatihahmu udah benar belum? Tasyahudmu gimana tasyahudnya nih, rukun-rukunnya nih, udah benar belum? Mahir berbahasa asing, bahasa daerah, bahasa lokal, bahasa nasional, pinter. Disuruh tasyahud, keliru semua. Itu kita sebagai orang tua tanggung jawab itu. Kenapa? Karena keselamatan dunia akhirat anak kita sudah kita abaikan sejak dini.
Nah, ini kalau urusan sholatnya diperbaiki sungguh-sungguh, gak mungkin gak sukses. Karena gandengannya sholat, orang ngomong, hayya 'alas sholah, mandek di situ. Gak pernah saya ketemu muadzin model begitu. Ada enggak muadzin? Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keroyok sak kampung. Moro kabeh, sing adzan sapa guys? Sing adzan sapa? Adzannya kok bid'ah gitu. Adzannya tidak sesuai sunnah. Tidak ada contohnya. Adzan ini sopo sing ngajari adzan kaya ngono kuwi? Enggak ada. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah. Mesti nyambung. Karena kesuksesan itu hanya miliknya mukmin. Mukmin itu mesti sukses, mesti enak uripe. Ora mungkin ora enak. Ada yang ngomong, "Loh, Bib, nyatanya tetangga saya itu ya mukmin, ya salat, ya poso, ya ngaji, wong ya apian, tapi kok melarat ya, Bib ya?" Loh, kamu jangan merendahkan orang gak punya duit. Banyak loh orang gak punya duit tapi itu lebih sukses daripada yang punya duit. Cek kan coba, iya Bib, hidupnya tuh ya begitu aja. Anaknya 10, lah anaknya 10 lagi mangsamu untuk duit kok. Itu banyak orang mau punya anak 1 saja susahnya luar biasa. Dia kok punya anak 10 itu anugerah yang luar biasa. Iya tapi kok tak tontok-tontok orang tahu mumet ya Bib ya. Gak punya duit tapi kok gak mumet. Lah ya, lah kowe duit orang duwe mumet duwe. Parah itu ya. Parah. Duit gak duwe mumet duwe. Parah itu. Oh, dia gak punya duit tapi kok tenang, gak pusing itu. Kenapa kok bisa begitu? Orang Jepang, orang Korea, orang Hong Kong juga heran sama orang Indonesia kita ini. Ke Indonesia kan dilihat orang Indonesia senyum. Dicek rekeningnya, ganti duit. Awal bulan mesem gajian, 2 yuta. Belum sampai hari berganti minus 2 juta. Tapi kok bisa mesem, ya bisa mesem. Orang Jepang tuh heran karena mereka banyak kasus terjadi bunuh diri, dem-deman. Mabuk bunuh diri, bingung, piye gitu. Cuman gara-gara gak punya duit. Yang di sini bukan lagi gak punya duit, tekor duit. Kok bisa tenang? Dicek, apa ya yang bisa buat hatinya tenang itu apa? Dicek, oh sholat 5 waktu, niru, masuk Islam syahadat. Itu bener nih, syahadat masuk Islam. Itu ada teman saya punya teman orang Jepang, asli Jepang. Suaminya orang Indonesia, almarhum sudah meninggal suaminya. Itu istrinya ini Jepang asli masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara belajar karate, taekwondo, bela diri. Atau pencak silat ya. Suaminya ini ngajarin bela diri. Nah dia pengen ikut. Orang Jepang pengen ikut. Ya karena suka belajar bela diri. Nah di situ ada perkumpulan TKI Indonesia yang juga ikut. Nah dilihat sama beliau ini orang Indonesia kok wajahnya teduh-teduh, tenang-tenang, ya dicek duitnya akeh apa gak gitu ya. Ternyata ya saldo ya minus ya. Duit ya pas-pasan, tapi kok tenang semua. Akhirnya ditanya, kamu kok bisa tenang? Gimana? Sholat. Cuman itu, sholat. Masuk Islam, udah sholat, tenang kita. Ditiru. Masuk Islam, sholat. Akhirnya sekarang rumahnya dulu jadi pusat dakwahnya orang-orang Indonesia di Jepang sana. Walaupun ya duitnya pas-pasan. Tapi tenang dan bisa jadi pusat dakwah, jamu orang, Masya Allah. Jadi kalau ada wali, dulu ada wali songo di negara kita ya. Di Jepang itu banyak yang semangat wali songo ya TKI itu. Tenaga kerja Indonesia yang ada di Jepang, di Korea, di Hong Kong, ya di Taiwan. Yang hidupnya di sana mikir gimana caranya ngajak orang ngaji, nyebarkan ilmu, ngajak orang biar mau syahadat, biar hidupnya tenang. Dan ternyata sederhana, sholat toh. Makanya kadang orang belajar al-hikam ini kalau nggak paham dipikir nih, wah ini ilmu hakikat ma'rifat terus engkau ketemu kok bayang-bayang putih ya. Aduh, ma'rifat itu bukan ketemu bayang-bayang putih, ma'rifat itu nontok jin, bukan itu. Garai ruwet tambahan, urip kok golek jin. Jin-jin yang terhormat bukan bermaksud nyinggung, bukan. Enggak, saya hanya meluruskan teman-teman saya biar gak nyari kalian. Udah, mereka juga ngomong, sampaikan sama manusia, enggak usah nyari kami, ngapa nambah ruwet. Kami sudah hidup tenang di alam sana kok masih diusik-usik alam kami. Gak usah, sudah di alamnya masing-masing. Ya khawani rahimakumullah.
Ternyata diajarin di sini, kalau kamu pengen basirahmu nyala, yang jadi kewajibanmu jalankan. Nah kalau kewajiban ini jalan, ya nyala. Kalau udah nyala, udah toh. Nggak usah banyak teori, saya nggak mau ngasih banyak teori, praktek no. Nah yang ada sekarang kan enggak. Baru mulai memperbaiki sholat, wis uring-uringan. Mana Bi, mana? Nyatanya masih begini. Lah ya semua itu ya ada proses. Ora ono wong nandur langsung tukul, ya ora ono. Terus panen. Ya, ada proses. Ditanam dulu, disirami, dijaga, tumbuh. Begitu keluar gitu kita senang, bentuknya bagus, tambah gede senang, buah, wah senang. Nanti kalau udah buah, belum musimnya kita pun juga senang, kenapa? Bisa berteduh, ya bisa senderan, bisa menek di atasnya. Dulu saya buat rumah-rumahan di atas pohon, masa kecil saya itu penekan. Itu saya punya ngontrak rumah, sampingnya ada pohon belimbing, itu saya buat rumah-rumahan di atas pohon. Iya, sekarang saya mau cari buat rumah-rumahan kan dianggap aneh. Misalnya ada pohon gede itu saya buat rumah-rumah di atas saya menek gitu. Ngapa Beb? Mencari demit ya. Nanti aneh, masa kecil tuh menyenangkan. Anak dulu tuh kecilnya indah. Ya, penekan wit, tapi ya selamat. Anak sekarang kecilnya HP wae. HP kesian hidup wong sak kotak dok ya, sano. Urip sak kotak dok. Kalau kita dulu kan pit-pitan itu ya, naik sepeda, penekan, layangan, engklek. Tahu engklek Bu? Loh engklek, sepak sepung ya. Masih ingat sepak sepung? Nah, sudah yang generasi Gen Z ini nggak paham itu. Ya sepak sepung nggak Bang Ciluba ya. Ajib. Pak Sador, menyenangkan itu. Dulu dia menyenangkan. Kembali ke sini. Jadi kalau kita ini sudah punya mata hati nyala, nanti urusan nyari duit itu gak akan pusing. Enjoy, seneng. Sungguh-sungguh tapi tidak melelahkan. Makanya yang penting kamu sungguh-sungguh cari yang dijamin tadi tidak apa-apa. Sudah dijamin misalnya di sini dijamin dapat roti, dapat kopi, dapat air, nanti pulang dapat nasi. Sudah dijamin. Kita sungguh-sungguh datang gitu ya, madep marani panitia. Rotinya jangan lupa ya. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh. Sungguh-sungguh. Tapi karena kita jalankan tata tertib diikuti, duduk ya tenang ini. Itu teman-teman tadi, yang satu itu jangan nganti lali loh, wis njaluk loh, kok lali repot weh. Yang itu kasih betul itu. Jangan sampai ketinggalan, kasih perhatian. Boleh kita sungguh-sungguh cari. Bahkan kalau nggak sungguh-sungguh aneh. Yang mukmin itu gowi, mukmin itu kuat. Nah, contoh Nabi Muhammad SAW. Apa pernah Nabi SAW mengajarkan pada sahabatnya, nggak usah sungguh-sungguh cari dunia? Nggak ada. Disuruh usaha sungguh-sungguh. Yang ada diajari jangan mumet cari dunia. Hei dunia, kata Allah Ta'ala, jadilah engkau pelayan bagi orang yang melayaniku. Jadi kalau ada orang itu hidupnya melayani Allah Ta'ala, artinya sholatnya, dijalankan puasanya, wajibnya, bantu orang, nolong orang, itu namanya melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kamu pelayannya, dunia diperintah Allah jadi pelayannya, artinya pelayan itu kan melayani ya. Maka orang yang melayani Allah dilayani sama dunia. Dilayani itu apa? Dicepakno kabeh. Butuh apa dicepakno? Pengen apa dicepakno? Kemudian wahai dunia jadikanlah bagimu orang-orang yang melayanimu sebagai pelayanmu. Perbudaklah orang yang melayanimu. Jadi kalau orang sibuk melayani dunia, nyari dunia saja. Enggak mikir akhirat, dunia udah diperintahkan sama Allah, jadikan dia pelayanmu. Dibuat tergila-gila sama dunia. Sehingga hidupnya itu ruwetnya, titik-titik donyo. Nganti duwe bojo gak kerasa. Bu, Ibu, punya suami terasa enggak Bu? Kalau suaminya ruwet sama dunia kan akhirnya punya suami enggak terasa. Dan kalau kita ruwet mikir dunia, punya suami enggak bisa terasa. Suaminya ngucap, "Dik, sayang, I love you." Jawab, "Rasa I love you one, yang penting duit transfer." Oh, ada itu oknum model begitu, ada enggak itu? Ada, sehingga dia enggak bisa merasakan kalimat sayang dari suami itu enggak terasa.
Enggak kroso. Yang kroso kalau transfer masuk. Lagi jenenge sayang. Jadi ada uang abang enggak ada uang abang, enggak ada uang abang, ya abang tetap ya. Abang. Ada oknum model begitu, enggak bisa merasakan punya suami, enggak bisa merasakan punya istri. Kenapa itu ya? Ya karena tadi hatinya dipenuhi sama dunia. Nah saya belajar enggak mau seperti itu. Alhamdulillah Allah Ta'ala karuniakan kepada saya orang tua yang ngajarin saya untuk tidak mikir dunia. Almarhum ayah saya itu kalau urusan dunia jawabannya satu. Ora sah mbok pikir. Saya itu pernah, ini cerita dikit boleh ya? Sampai hari ini kan saya punya kewajiban untuk melunaskan hutang-hutang tanah, pembelian tanah, pembangunan itu kan hutangnya banyak ya. Enggak saya share semuanya, setiap bulan harus saya angsur. Dulu waktu pas bangun, bukan cuma hutang tanah berarti kan, ada material, kemudian ada gajian tukang. Hari Jumat seperti ini saya pas mau ngajar, besok Sabtu kan gajian tukang itu. Hari Jumat ngajar. Waktu itu saya masih tinggal sama almarhum ayah saya di rumah depan Kelurahan Semanggi, yang sekarang dipakai adik saya. Nah, tinggal di situ sama ibu saya juga di sana. Kalau pas mau ngajar baru saya ke sini. Setelah selesai ngajar saya pulang. Nah itu mau berangkat ke sini, saya belum berangkat. Lihat saya duduk tuh ayah saya langsung ngomong, jangan kau pikir. Oh, saya juga heran, wajah saya enggak wajah model mikir, wajah tenang gitu kan. Enggak ada yang mikir. Mikir apa Bang? Enggak mikir apa-apa. Udah, bapakmu tuh tahu. Ya, bapakmu itu tahu, itu bapak tenan, ngerti kahanannya anak. Wah, ki bapak anak lapor, ono apa? Ora mudeng aku. Namanya enggak mau tahu. Ini ayah saya ngomong, enggak usah kau pikir. Iktok bil yakin, kalau ada yang ngajak mikir, segera putuskan pikiran itu dengan yakin urusanmu dibereskan Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Ayah saya sesumbar. Orang mau ngomong ojo mbok pikir, ono lanjutannya ya. Ojo mbok pikir. Karena bapakmu kalau malam tidak pernah tidur, hanya doa minta buat kau. Jadi anaknya itu diajari percaya sama doa. Nah coba anak zaman sekarang, Pak Adu ngotok Pak, akeh tunggale. Kalau cuma doa banyak apa, kita butuh yang konkret, nyata real. Naudzubillah min dzalik. Saya diajarin sama orang tua saya, percaya sama doa. Yakin sama doa. Karena percaya sama doa berarti percaya sama yang kita doa kepadanya, yaitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak percaya sama doa kan berarti enggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan ngeri. Alhamdulillah dikasih orang tua yang ngajarin urusan akhirat saja. Akhirat saja. Sampai hari ini ibu saya semoga panjang umur fitnah wa afiat. Enggak pernah ngajarin saya urusan dunia. Yang diajari semuanya urusan akhirat. Hasilnya enak. Nah, saya turunkan teman-teman saya, anak-anak saya tak ajarin, ojo mikir dunia. Dunia kecekel, akhirat kecanda, cabuk, rambak. Itu kalau kita ngejar akhirat itu nanti dunianya juga dapat. Dunianya dapat. Bukan arti kemudian salah pahami, kejar akhirat nanti dunia akan mengejar kamu, terus meneng gitu ya. Bukan, sungguh-sungguh. Saya ini sungguh-sungguh cari mencari dunia. Kalau kata orang yang mencari dunia sungguh-sungguh, makanya saya jualan buku, iklan-iklan. Nah ini buku lama saya yang saya cetak ulang, Syukur. Ya Syukur, ini hard cover, tebel dan isinya insya Allah bagus. Ya, isinya insya Allah bagus, Syukur nih. Harga sama 100.000 rupiah. Ada buku Manusia Langit, ada buku Solusi. Saya ya jualan buku, ya kerja tenanan. Ya sungguh. Waktu itu jualan susu, hasilnya tak tum sak majelis itu ya. Jualan susu ya, kita bagikan jamaah, bagikan 1.000 kok urung tek, tum neh sampai habis. Kan itu juga bagian sungguh. Saya juga buat ngaji online, ya ngaji online. Sekarang lagi buat kelas mendalami rahasia surat Al-Fatihah. Sudah angkatan yang kedua, jadi yang mau ikut angkatan kedua silahkan daftar sekarang juga. Usaha sungguh-sungguh, tapi gak dipikir. Usaha aja, ngapain mikir. Diajarinya begitu. Lah banyak orang zaman sekarang diajari mikir usahanya. Afwan, penutup ini. Nanti ada 1, 2, 3 soal dari teman-teman yang ikut ngaji online ya. Angkatan pertama mendalami surat Al-Fatihah insya Allah setelah ini.
Ada orang cari duit, tapi lupa kepada yang memberi duit. Aneh atau enggak aneh? Aneh ya? Ada orang cari roti di majelis, tapi maki-maki panitia. Kira-kira aneh atau enggak aneh? Aneh. Ada orang cari duit, tapi enggak nyari yang ngasih duit. Disuruh sholat, sholatnya ditinggalkan, dia cari duit. Gara-gara cari duit, sampai dia sholatnya sendiri, enggak jamaah. Enggak jamaah. Aneh atau enggak aneh? Aneh, rugi kita. Harusnya gimana? Sholatnya jamaah, cari duitnya aja, jalan. Nanti tenang. Barokah. Dapatnya berkah. Nah ini fungsinya ngaji. Yuk kita rubah cara hidup kita, biar hidupnya enak, adem, ya dikembalikan setelan awal. Kalau HP itu mulai error, ada factory reset apa tulisannya ngono ya, RESET ya. Muni ini apa, anggar muni aku sing ngomong ya salah terus itu ya. Karena saya lidahnya lidah Solo begini. Factory apa? Reset sembuh ngono ya. Nah itu kalau dipencet jadi kesalahan pabrik, HP-nya jadi baru lah, lagi errornya hilang. Jadi kalau pengen error hidupmu hilang, diapakan? Reset. Ya, resetnya mulai cek sholatnya gimana ya, betul enggak, jamaahnya gimana, Al-Fatihah saya seperti apa, pokoknya diperbaiki. Kalau itu beres, nanti satu demi satu urusannya beres. Yo aja kesusu, sing sabar. Urip ki yo kudu sabar. Wong urip kok gak gelem sabar. Proses.